Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini dan juga kepada panitia atas waktu yang diberikan kepada klaster kami, klaster Humaniora. Pada hari ini saya akan membicarakan sebuah topik yang sebetulnya sudah diketahui semua, tetapi penekanannya menjadi pada humaniora yang interdisipliner. Baik, saya akan berbagi file yang sudah saya siapkan sehingga teman-teman silakan kalau ada pertanyaan bisa dikirim kepada saya sesudahnya. Topik saya adalah humaniora sebagai fondasi interdisiplin karena menurut saya humaniora ini berkaitan dengan manusia dan semua kegiatan, semua bidang ilmu apapun ada manusia di dalamnya, baik sebagai pelaku, kemudian pengguna produk, dan lain-lainnya. Saya Eti Nanwar, dulu kuliah di Binghamton University dengan kajian filosofi, interpretation, and culture. Saat ini saya dosen dan juga profesor kajian Islam, gender, feminisme Islam, Islam dan lingkungan, Islam dan globalisasi, gender dan identitas di negara-negara Muslim. Saya kalau ditanya mengajar apa di Amerika, saya mengajar Islam dan, karena tidak pernah hanya Islam saja, tapi Islam dan kaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu yang lainnya. Karya tulis yang sudah saya terbitkan ada dua. Kalau yang buku Genealogy of Islamic Feminism, Pattern and Change in Indonesia, buku ini mengkaji relasi antara Islam dan feminisme dari tahun 1900 hingga tahun 1090. Buku yang pertama berjudul Gender and Self in Islam, itu merupakan sebuah buku dengan menggunakan pendekatan filsafat Islam. Kali waktu saya nulis ya, pendekatan gender, pendekatan sosial, sejarah, hermeneutik, tetapi belum ada yang pendekatan filsafat Islam. Saya juga buku-buku ini sudah ditranslate, diterjemah ke bahasa Indonesia. Yang pertama menjadi jati diri perempuan dalam Islam oleh Mizan, dan kemudian yang kedua sekarang dalam proses penerbitan berjudul Silsilah Feminisme Islam, Genealogi, Tantangan dan Prospek dari Mizan juga. Saya juga pernah menjadi editor untuk sebuah buku berjudul The Politics of Gender and Cultures of Sexuality, Western, Islamic, and African Perspective. Karya-karya tulis ini hanya untuk sharing dengan teman-teman bahwa saya sebagai humaniora scholar itu sudah terbiasa melakukan pendekatan-pendekatan humaniora yang sifatnya interdisiplin. Mengapa humaniora menurut saya fondasi untuk kajian interdisipliner? Karena humaniora mengajarkan cara berpikir kritis. Kita selalu bertanya why. Why itu perlu dijawab. Kenapa? Jawabannya itu bisa berbagai macam. Konteks analisis dalam humaniora juga menuntut kita untuk melihat konteksnya apa. Baru kita melakukan analisis berdasarkan konteks-konteks tersebut, konteks sejarah, konteks sosial, konteks psikologi, dan lain-lain. Humaniora juga mengajarkan kita untuk menjadi ahli komunikasi yang efektif, karena kalau kita berpikir kritis otomatis harus menulis secara sistematis juga, karena kita berpikir kritis, kemudian kita mengerti bagaimana mengorganisir argumen-argumen kita sehingga menjadi lebih efektif. Dan humaniora juga membantu kita untuk problem solving. Kajian-kajian humaniora yang interdisipliner sangat membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan banyak teman-teman yang memang sudah melakukan kajian humaniora ini secara interdisipliner. Ini beberapa ilmuwan diaspora yang nanti teman-teman bisa berkolaborasi. Ada Profesor Kafrawi, Ali, dan juga Holly Sanjaja dan Made. Semua rekan-rekan diaspora dan masih banyak yang lainnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Ada yang ahli musik, ahli agama, ada juga yang ahli
berbagai macam seperti Profesor ahli dan juga ada yang ahli tentang religious extremism. Kemudian pada sisi lain kita memiliki banyak ilmuwan yang memang sudah melakukan research yang sifatnya interdisipliner. Misalkan ini Profesor Merlina Lim itu bukan hanya ahli computer science, tetapi juga antropologi, religious studies, session studies, atau Profesor Abidin Kusno itu ahli sejarah dan juga teori-teori architecture, dan Profesor Siti ahli sosiologi tetapi juga berhubungan dengan climate change. Kemudian Dr. Anto, Profesor Anto juga ahli tentang sciences and technology studies, tetapi juga keterkaitan antara teknologi dan society. Kami di klaster humaniora sudah banyak melakukan event, kadang-kadang independen hanya untuk klaster saja atau I4 dengan klaster yang lainnya. Kemudian dalam tahun ini kami bekerja sama dengan Reducate. Saya sendiri foundernya Reducate karena saya melihat kepentingan untuk bridging ya, antara scholar Indonesia dan scholar diaspora, dan juga ada kepentingan untuk bersama-sama membangun yang saya sebutkan tadi ya, humaniora yang interdisipliner. Kita misalkan melihat keterkaitan antara perubahan customer behaviors dan juga perubahan perilaku-perilaku manusia dalam kaitannya dengan konflik ras di Amerika, atau juga kita melihat bagaimana kesiapan universitas dalam menghadapi pembukaan kampus. Kita selalu berbicaranya dimensi manusia, dan dimensi manusia ini memerlukan pendekatan yang interdisipliner. Acara-acara selanjutnya juga merupakan kerjasama dengan Reducate. Kita akan melihat bagaimana urban planning di Global South, di metropolitan yang kota-kota besar sebetulnya ya, di negara-negara selatan termasuk Indonesia. Kita akan melihat media dan pandemi, bagaimana peranannya dengan mengundang pembicara di ahlinya, dan juga kita akan membicarakan gender dan sains, bagaimana keadaan perempuan, mengapa perempuan lebih terbelakang kalau urusannya dengan studi-studi sains. Untuk selanjutnya, kita memikirkan tentang roadmap-nya seperti apa ya untuk research humaniora ini. Menurut saya kita harus melakukan roadmap dengan konteks yang selalu menjadi bagian dari policy atau kebijakan kita, yaitu Sustainable Development Goals. Bagaimana kita bisa melakukan research, dan dalam research ini kita senantiasa mengadres, bukan berarti limiting ya, tetapi kita bisa melihat pendekatan interdisiplin humaniora dalam kaitannya dengan goal-goal ini. Mengapa sangat penting? Karena semuanya ada manusianya. Selama ada manusia, menurut saya pendekatan interdisiplin humaniora itu akan tetap berlaku. Kalau kita melihat misalkan climate change, itu kan kita berhadapan dengan perilaku manusia yang rakus. Kalau kita ingin melihat perubahan biodiversity, itu juga sama, perilaku manusia yang expand ke daerah-daerah yang seharusnya itu tetap dipelihara untuk keseimbangan ekosistem. Kalau kita melihat usaha-usaha untuk mengurangi kemiskinan, gender equality juga sama, itu berkaitan dengan dimensi manusia. Jadi roadmap research kita harus memikirkan Sustainable Development Goals dengan pendekatan interdisciplinary. Menurut saya untuk roadmap research interdisciplinary humanity ini, kita harus mau nggak mau menentukan alur mekanisme kolaborasinya dan jenis kerjasamanya, kemudian produknya seperti apa. Saya nggak akan membaca satu-satu, tapi I4, ALMI sangat penting, dan saya dari Reducate ingin menjadi bagian dari memajukan Indonesia ini. Namun demikian,
kegiatan merumuskan roadmap ini adalah kegiatan bersama. Jadi saya mengundang teman-teman yang sudah daftar di klaster Humaniora untuk ada follow up. Jadi kita rumuskan bersama seperti apa sih risetnya Humaniora ke depannya itu. Saya juga mengajak kampus teman-teman untuk menyelenggarakan lecture series bersinergis dengan IMPAT, klaster Humaniora, dan juga dengan Reducate. Ini salah satu contoh yang bisa baru saja kami lakukan, bagaimana kita mengadakan acara internationalizing higher education dalam rangka kolaborasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak teman-teman untuk kemudian bersinergis dan merumuskan apa yang bisa kita lakukan bersama dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Selamat malam, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.